Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Dimar kembali menyapa penjenengan pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah kembali bisa membuat konten, dan hari ini akan saya sampaikan rekan-rekan karena sebentar lagi saya akan mendapatkan tamu, teman saya, saudara saya dari media yang ingin tahu tentang informasi. Ada informasi salah satu desa akan melakukan gugatan terkait dengan pelaksanaan e-voting di Magetan karena hasilnya dianggap ada sesuatu di sana. Nanti untuk secara penuhnya silakan penjenengan seizin yang bersangkutan pada saat peliputan. Saya juga akan melakukan perekaman dan nanti akan saya share ke penjenengan setelah apa yang saya sampaikan ini. Jadi sekali lagi pada dasarnya apa yang kami lakukan tentunya mendasar pada ketentuan peraturan perundangan, dan sekali lagi pemerintah bersikap netral dalam hal ini, dan kami menghormati hak-hak warga negara untuk memperoleh keadilan. Itu hal yang wajar, ya kita ikuti prosesnya. Karena ini masih di taraf panitia di desa, maka kita akan tunggu perkembangan selanjutnya. Saya hanya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu benar-benar membawa keberkahan dan mengurangi segala permasalahan yang muncul agar daerah kita tetap nyaman, aman, dan kondusif. Itu rekan-rekan, silahkan penjenengan simak kegiatan yang sebentar lagi akan saya sampaikan. Desa Kenama Mulyo, itu yang Pilkades ya? Iya, Pilkades. Itu menurut jenengan bagaimana? Begini, saya sudah mendapatkan informasi bahwa salah satu calon itu melalui lawyernya itu akan mengajukan gugatan. Sampai saat ini yang saya tahu masih somasi ya, somasi. Kemudian saya komunikasi dengan camat. Somasi itu kan pertanyaan yang harus diberikan penjelasan. Kemudian kemarin saya sampaikan itu. Nah, sekarang kita ke substansinya, Mas. Jadi terkait dengan yang kalau saya lihat ya dari hasil somasi itu prosesnya sehingga berpengaruh kepada hasil ini. Jadi memang pada waktu itu sesuai penjelasan yang kami terima. Jadi untuk pelaksanaan Pilkades e-voting 2023 30 desa itu menurut saya secara umum bagus, tidak ada permasalahan. Kemudian simulasi sudah kami lakukan jauh lebih awal dari persiapannya. Kemudian yang kedua, tahapan itu jelas. Nah, di sana ini ada kewenangan yang kami batasi. Panitia desa itu hanya melaksana, tetapi di sana itu ketika terjadi permasalahan itu setiap desa kami dampingi 1 sampai dengan 2 TTL, tenaga teknis lapangan. Tenaga teknis lapangan ini bertugas apabila dalam pelaksanaan itu alat itu trouble mungkin di sinar nggak kena atau macet sebentar dan lain sebagainya, itu dia yang ngatasi. Nah, kalau dia tidak mampu, masih ada grade yang di atasnya, namanya TTU, tenaga teknis utama. Dan ini tenaga teknis lapangan dan tenaga teknis utama seluruhnya dari Pemkab, bukan berasal dari desa. Jadi kalau terjadi misalkan ini seperti yang diajukan itu ada kendala begitu, nah, beliau ini yang atasi, teman-teman saya ini yang atasi, kemudian itu dimasukkan dalam catatan kinerjanya. Jadi kita buatkan semacam SOP gitu. Nah, ketika terjadi permasalahan, SOP inilah yang nanti dia akan jalankan gitu. Terus langkah apa Pak apabila yang dilakukan teman-teman dari pengacara lawyer itu tadi dari pihak PMD selaku yang menguasai terkait dengan pemilihan tadi Pak? Jadi begini, negara kita ini negara hukum. Saya menghormati seluruh proses hukum yang ada. Jadi rasa tidak puas, rasa kemudian ingin mencari keadilan menurut versi teman-teman, silakan, itu haknya, ya haknya. Dari awal kita sudah menyampaikan siap menang dan siap kalah, dan itu kita lakukan dengan deklarasi damai. Adapun setelah deklarasi damai ternyata hasilnya
Karena kan pilihan kepala desa itu pasti ada pemenangnya kan, pasti ada pemenangnya. Kemudian hasilnya itu dianggap ada sesuatu, silakan proses hukum dijalankan. Nah, sambil proses hukum ini berjalan, kami kan ada tahapan yang harus kami lalui. Jadi kepala desa ini nanti yang terpilih ini akan tetap kami lantik, ya, tetap kami lantik nanti karena masa berakhirnya itu 19 Desember, insya Allah 20 Desember itu akan kami lakukan pelantikan. Kalaupun proses hukum belum selesai di situ, ya tidak apa-apa. Nanti kita tunggu proses hukumnya itu kan harus sampai dengan inkrah. Itu kalau masuk ke ranah hukum. Tapi kalau saya secara substansinya, baik teknis maupun pelaksanaannya, secara umum kami evaluasi tidak ada kendala. Nah, sudah kan, secara hipotek ini Pak, mungkin di Jawa Timur marketernya ini bukan kedua kalinya, bahkan akan ketiga kalinya untuk 2025. Nah, menurut sedangkan kesan-kesan apa yang masuk yang diterima dari masyarakat atau dari para petugas keamanan? Jadi begini, ini yang membuat saya terenyuh kemarin itu ketika selesai pemungutan suara. Alat ini kan langsung kami tarik, kami koordinasi dengan Polres, koordinasi dengan pengamanan, karena pengamanan kan ada ranahnya sendiri. Itu pada saat alat diberikan kepada kami di sini setelah pemungutan suara selesai, berita acara dibuat, kan alat itu langsung kami amankan, dikirim ke sini. Yang cukup membahagiakan buat saya itu justru dari teman-teman yang bertugas di lapangan, khususnya yang bagian pengamanan, teman-teman Babinsa, Babin Kartipmas, kemudian Regu, dan petugas-petugas keamanan yang disiapkan di desa untuk mengawal itu. Saya ini yang bikin terenyuh ini Mas, dirangkuli saya. Pak Kadis, matur nuwun, dengan adanya e-voting ini, alhamdulillah jam 3 sudah selesai dan saya bisa kembali ke keluarga saya. Artinya apa? Ternyata Pilkades itu ketika dengan cara manual, teman-teman yang bertugas itu juga ketir-ketir. Artinya ketir-ketir itu harap-harap cemas, mudah-mudahan tidak muncul permasalahan. Itu kalau manual, itu dari sisi keamanan. Kemudian dari sisi masyarakat, ada apresiasi yang kami terima, makanya kita waktu itu keliling gitu ya. Bahkan orang-orang sepuh itu antusiasnya cukup tinggi Mas. Dan ini terbukti dengan tingkat kehadiran untuk menggunakan hak suaranya. Bahkan saya lihat juga di beberapa media ada yang meliput, walaupun saya tidak tahu, ada yang digendong gitu kan. Ada yang digendong orang sepuh hanya ingin menggunakan hak pilihnya. Luar biasa sekali. Kalau menurut saya hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan insya Allah 177 desa nanti di 2025 ketika tidak ada perubahan aturan, ya tentunya aturan kita menyesuaikan karena kita dengar ada revisi, tapi kan kita berlaku hukum positif. Artinya hukum positif itu hukum yang berjalan sekarang. Undang-undang yang berjalan sekarang masih Undang-Undang Desa nomor 6. Nah nanti insya Allah 2025 kalau tidak ada perubahan itu kami juga akan melakukan e-voting, mudah-mudahan di 177 desa nantinya. Pak, sekali lagi Pak, dengan e-voting kemarin 30 desa sampai dari provinsi datang, dari Polda datang, itu tanggapannya gimana? Dan inilah yang membanggakan kepada saya selaku pengampu pelaksana ya. Yang pertama, niat Pak Bupati waktu itu untuk sukses penyelenggaraan ini terbukti. Tidak hanya dari provinsi Mas, tidak hanya dari Polda, tetapi dari kabupaten-kabupaten yang sudah komunikasi ke saya. Bahkan ada dari Lombok Tengah, Lombok Utara, kemudian beberapa kabupaten kota yang pengen tahu, termasuk dari Kalimantan. Saking banyaknya ini kemarin saya tidak bisa menerima mereka satu-satu. Saya hanya pesan ke mereka kalau mau melihat e-voting, datangnya tanggal 11 sore. Kita temui di sini di kantor saya, dan ketika datang sore nginapnya di Magetan. Itu yang membuat perasaan kami selaku penyelenggara waktu itu yang ditunjuk oleh Pak Bupati ada kebahagiaan tersendiri, ada kepuasan ketika kami dijadikan barometer, apalagi di Jawa Timur, dan mungkin ada beberapa kabupaten kota di luar Jawa Timur yang kemarin mengambil sesuatu di sini, itu menjadi kebanggaan buat kami. Terakhir Pak, pesan apa terhadap masyarakat, terhadap desa yang akan diadakan e-voting yang akan datang Pak?
termasuk para petugas. Saya berpesan kepada masyarakat Magetan, e-voting bukan hal yang baru. Kami sudah 2 kali menyelenggarakan e-voting dan nanti berikutnya insya Allah juga akan e-voting. E-voting itu mudah, e-voting itu tidak bisa dibuat. Artinya dibuat itu hasil dikondisikan itu tidak bisa. Kami pastikan bahwa e-voting itu walaupun namanya electronic vote, tapi pemungutan suaranya adalah dengan tetap cara manual perolehannya. Artinya dengan menyentuh layar itu baru terekam. Jadi tidak mungkin alat-alat itu digunakan untuk kegiatan yang curang. Dan kepada masyarakat, saya juga berharap apa yang sudah kita raih ini, saya mohon dukungan dan kerjasamanya tidak mulai dari nol. Artinya yang sudah 2 kali kita lakukan di 19, di 23, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di periode berikutnya. Terima kasih. Itu ya, matur nuwun.